Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, baik sekarang kita akan masuk kepada pengertian dari fungsi bahasa. Apa itu? Oke, yuk ternyata bahasa itu punya fungsi loh, punya tujuan-tujuan tertentu yang memang itu bisa digunakan untuk kebutuhan atau untuk tujuan interaksi sosial manusia. Yuk, yang pertama apa sih? Nah, yang pertama adalah adanya fungsi instrumental, regulatif, heuristik, interaksional, imajinatif, personal, sampai kepada representatif. Nah, apa itu ketujuh fungsi bahasa itu? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, fungsi instrumental. Instrumental itu apa sih? Instrumental itu alat gitu ya. Jadi bahasa itu bisa digunakan sebagai alat. Contohnya kalau bayi itu pada saat dia lahir pasti kan nangis kan. Nah, jadi tangisan itu adalah merupakan fungsi dari bahasa untuk Bu, aku nangis loh, aku kepanasan loh, aku nggak nyaman loh, sehingga dia menggunakan tangisan. Bahasa itu bahasa bayi kan tangisan kan, menggunakan bahasa itu fungsinya sebagai alat instrumental ya. Jadi untuk mengungkapin keinginan dan perasaan ya. Anak-anak atau toddler pun menyatakan perasaan dan pikirnya dengan bahasa. Ya, anak guling-guling itu kan bahkan bahasa body language ya, guling-guling. Wah, dia pengen apa itu pun sama sebagai alat untuk menyampaikan suatu keinginan dan perasaannya. Itu yang instrumental. Nah, kemudian berikutnya fungsi bahasa berikutnya adalah regulatif. Nah, sebenarnya apa sih regulatif itu? Jadi anak belajar menggunakan bahasa karena ada pengaruh dari lingkungan dan kontrol perilaku dari orang dewasa di sekitar mereka. Jadi apa ya? Bahasa itu bisa bersifat untuk mengatur seseorang lagi ya. Nah, kamu kalau habis pulang dari sekolah harus nyimpen sepatunya di tempat sepatu loh. Nah, jadi disampaikan seperti itu tujuannya untuk mengatur ya, untuk apa namanya, mengelola tindakan seseorang gitu ya. Jadi regulatif ya. Baik mungkin bahasa itu bunda bunda aku boleh nggak main ke lapangan, tiba-tiba orang tuanya geleng-geleng. Nah itu sama, dia regulatif, artinya nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Itu mengontrol perilaku orang dari orang dewasa di sekitar mereka. Nah, kemudian fungsi berikutnya ada yang disebut dengan fungsi heuristik. Nah, apa itu? Jadi fungsi heuristik ini dia itu ya secara umum dikenal dengan pertanyaan sebab fungsi, ya. Oh, pertanyaan sebab, sorry, koma ya. Fungsi ini sering disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Anak usia dini tentu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya, dan mereka banyak nanya. Nah, jadi fungsi bahasa ini yang namanya anak usia dini kan pasti ingin tahunya gede sekali gitu kan. Apa ini bun? Kenapa kok kayak gitu? Kok di aku nggak kayak gini bun? Itulah heuristiknya. Jadi bertanya gitu ya untuk menemukan jawaban, untuk menjawab rasa penasaran anak. Jadi heuristik itu kayak gitu. Jadi kalau kalian aja ya, aduh besok apa nih tugasnya? Karena kalian kan nanya kan, baik nanya ke teman. Nah, itu adalah fungsi bahasa yang termasuk ke dalam heuristik. Jadi apa ya? Untuk kebutuhan manusia tentunya ya, untuk menjawab dari rasa ingin tahu. Oke, itu heuristik. Nah, kemudian berikutnya, fungsi interaksional. Apa itu? Nah, jadi sering sekali saya bahas bahwa yang namanya bahasa itu kan harus ada suatu interaksi ya, interaksi sosial ya. Jadi komunikasi itu terjadi apabila ada dua, minimal ada dua orang atau dua individu ya. Kalau ada satu ya itu namanya monolog ya, pantom atau stand up gitu, komedi gitu ya. Nggak gitu, komunikasi itu harus ada stand up komedi pun sama ya, ada interaksi sosial kan, ada audiens yang mendengarkan. Sorry ya, kalau yang tadi ya ngomong sendiri di depan kaca mungkin ya tanpa ada orang ya itu mungkin apa namanya, tidak ada interaksi lah intinya. Itu bukan bahasa ya, bukan fungsi bahasa. Jadi harus ada interaksi sosial. Semakin baik interaksi sosial, maka akan muncullah atau akan berperan besarlah fungsi bahasa itu. Ya, sama aja nih kalian sekarang seperti ini kan mendengarkan video penjelasan singkat, kemudian apa namanya ada gitu ya interaksinya, mungkin kalian berkomen, berdiskusi gitu kan. Nah, itu pun sama. Kemudian memungkinkan anak untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang di sekitarnya. Ya, jadi ya tadi lah ya, menumbuhkan kelekatan atau attachment antara orang tua dengan anak usia dini itu bisa dengan bahasa. Ya, orang tua yang pandai untuk mengajak anaknya apa ngobrol, curhat gitu ya. Semakin baik orang anak
ngobrol atau berkomunikasi dengan orang tua itu semakin bagus hubungannya gitu ya, semakin lekat attachment atau semakin bondingnya bagus. Oleh karena itu sebagai orang tua ya harus sering ngajak ngobrol anak gitu ya, jangan sampai anak-anak itu kadang-kadang bingung, aku mau ngobrol sama siapa ya, udahlah sama teman aja lah ya. Beruntung kalau temannya memang solutif, kan kadang-kadang ada teman yang justru dicurhatin sama anak gitu ya, atau sama apa namanya yang punya masalah tiba-tiba malah nggak solutif. Oleh karena itu sebagai guru, sebagai orang tua harus juga menjadi pendengar yang baik dan sama-sama memecahkan masalah si anak, itulah interaksional. Nah berikutnya ada fungsi imajinatif. Apa itu? Nah, pada saat anak bermain peran atau bermain pura-pura. Tentunya kalau kita lagi ngelihat anak lagi main itu kan, coba kalau simak deh, kita dengar kalau anak main sendirian gitu ya. Dia halo, dia main boneka, dia main mikro di apa di rumahnya atau di rumah Barbie-nya gitu kan. Nah, itu sama, itu juga peranan bahasa sebagai imajinatif. Halo, apa kabar? Nama kamu siapa? Dia sambil pegang-pegang bonekanya. Itu pun sama untuk fungsi imajinatif ya. Seorang novelis, jika Rowling gitu kan, dia penulis buku bestseller Harry Potter pun sama. Dia kan bahasanya keren banget kan, sampai mengimajinasikan pikirannya tertuang dalam bentuk-bentuk tulisan karyanya. Itu pun sama ya. Jadi itulah fungsi bahasa, yaitu imajinatif. Bikin suatu karya novel yang tebalnya luar biasa, akhirnya bestseller dan disukai di seluruh dunia, itulah fungsi bahasa. Kebayang dong kalau nggak ada bahasa gitu ya, ya nggak akan ada fungsi-fungsi ini, nggak akan ada imajinasi yang tertuang dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan fungsi personal. Apa itu fungsi personal? Jadi, fungsi personal ini ngasih kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaan, emosinya, serta reaksi-reaksi yang mendalam. Ya, jadi personal itu bisa tadi lah ya, secara interaksional juga, tapi lebih lekat gitu ya, orang tua yang apa namanya diajak cerita sama anaknya gitu kan, atau mungkin kalian curhat ke temen ya, atau mungkin ya ngegosip juga, itu sama personal ya, ngomongin orang, gibah gitu ya, atau mungkin ya nulis buku diary lah ya, itu sama, fungsinya adalah sifat personal ya, secara tulisan. Jadi anak berbagi pendapat dan perasaan dengan cara yang khas dan spesial. Ya, tentunya anak-anak menggunakan fungsi personal ini kan macam-macam ya. Ada yang memang dia menyatakan keinginannya dengan cara yang tantrum, nangis gitu. Ada juga yang memang dia malu-malu dalam menyampaikannya gitu ya. Atau ada yang nggak diem, dia malah malah yang muncul itu bukan ekspresif apa, bukan verbalnya, tapi dengan body language-nya dia diem, kepalanya menunduk. Itu juga sama, personal. Kalau orang tua yang peka atau guru yang peka, ini kenapa ya kok diem ya? Nah, jadi diem juga itu bahasa gitu ya. Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa bahasa itu kan tidak terkait dengan yang berbicara, menyimak, menulis, enggak. Tapi body language, ekspresi pun itu sebagai bahasa sekunder gitu ya. Bahasa pelengkap. Nah, kemudian berikutnya ada juga yang bahasa bersifat representasi. Apa itu? Nah, contohnya kayak buat pernyataan, nyampaikan fakta dan pengetahuan, jelasin atau laporan realitas yang sebenarnya, dan sebagainya. Kalian ditugaskan untuk presentasi ke depan kelas, yaitu kalian sedang menggunakan fungsi representasi gitu ya. Jadi kalian mempresentasikan apa pemahaman kalian, ide kalian di depan kelas. Kalian tuliskan dalam papernya, dalam makalahnya, itu kan menulis ya. Kemudian kalian berbicara, yang teman-teman yang lain menyimak, ngedengerin apa yang sedang presentasi, itu pun sama bahasa. Itulah fungsi representasi ya.